Sebelum lanjut lebih jauh, saya ingin kalian membayangkan dulu. Ini sengaja backgroundnya saya hitamkan biar kalian bisa membayangkan. Bayangkan ada satu ember cat yang mana itu digambarkan sebagai ukuran kepalanya, tapi badannya seukuran ayam potong. Badannya kecil, sayapnya lebar, tapi nggak jago terbang, malah suka manjat pohon. Wajahnya juga nyeremin, aneh, absurd lah pokoknya. Itu perbandingan ukuran antara kepala dan badan, bukan ukuran asli spesies yang akan kita bahas saat ini. Namun gambarannya kurang lebih seperti itu. Ilmuwan pun bingung, ini spesies jenis apa? Dibilang burung, ya bukan burung. Dibilang kadal, takutnya burung. Dari ukurannya agak aneh emang. Itulah salah satu keanehan dari spesies yang akan kita bahas kali ini, yaitu Dimorphodon. Sekilas pada tengkoraknya saja sudah membuat para paleontolog merasa aneh. Bagaimana tidak, ukuran kepalanya begitu besar, namun tubuhnya yang mengikutinya justru kecil, nyaris tak seimbang. Fosil makhluk aneh ini pertama kali ditemukan pada tahun 1828 di kawasan pesisir Lyme Regis, Inggris. Penemuan tersebut dilakukan oleh Mary Anning, seorang kolektor fosil legendaris yang saat itu tengah menyisir tebing Jurassic Coast. Pada saat itu, dunia masih baru mengenal konsep makhluk prasejarah dan Pterosaurus sendiri belum banyak dikaji. Namun, fosil yang ditemukan Mary itu begitu mencolok. Tak lama kemudian, pada tahun 1859, Richard Owen, seorang ahli paleontolog Inggris ternama, mengklasifikasikan dan menamainya sebagai Dimorphodon. Nama ini diambil dari bahasa Yunani, di yang berarti dua. Morphe berarti bentuk dan odon berarti gigi, yang berarti gigi dengan dua bentuk, mengacu langsung pada ciri khas makhluk ini yang memiliki dua tipe gigi berbeda di dalam satu mulut. Dimorphodon masuk ke dalam keluarga Dimorphodontidae dan merupakan bagian dari kelompok besar Pterosauria, makhluk bersayap yang bukan burung dan bukan pula dinosaurus. Meskipun hanya satu jenis Dimorphodon yang dikenal secara resmi, yakni Dimorphodon macronix. Spesies yang ditemukan di Inggris dan juga Meksiko menunjukkan variasi kecil, meskipun belum cukup kuat untuk diklasifikasikan sebagai spesies yang berbeda. Fosilnya terbilang menarik karena kondisinya yang cukup utuh, serta menyimpan teka-teki dari anatominya yang sangat tidak biasa. Tingginya sekitar 1 meter dengan rentan sayap kira-kira 1,4 meter. Berat tubuhnya diperkirakan sekitar 1 kg. Cukup ringan untuk ukuran kepala sebesar itu. Bagian paling mencolok tentu saja bagian kepalanya. Ukurannya besar dengan moncong lebar dan rahang yang dipenuhi dua jenis gigi. Gigi panjang dan runcing di bagian depan serta gigi-gigi kecil dan pipih di bagian belakang. Sementara tubuhnya kecil dan lehernya pendek, kontras dengan struktur kepala yang tampak berat. Kaki dan tangannya berakhir pada cakar tajam yang memanjang, memberikan kesan bahwa hewan ini bukan sekedar pemanjat biasa. Tapi seaneh apa spesies ini? Mari kita coba bahas lebih dalam. Chapter 2, Raja Udara yang Gagal. Jika kebanyakan Pterosaurus diasosiasikan dengan penguasa langit, maka Dimorphodon justru menantang ekspektasi. Tubuhnya pendek, sayapnya tidak begitu lebar, dan kepalanya terlalu besar untuk proporsi tubuhnya. Bagi para ilmuwan, anatomi ini adalah teka-teki evolusi yang menyenangkan sekaligus membingungkan. Salah satu keanehan utama dari spesies ini adalah struktur giginya yang dua jenis dalam satu mulut. Gigi depannya runcing, cocok untuk menangkap mangsa seperti serangga atau hewan kecil, sedangkan gigi belakangnya tampak lebih cocok untuk menggigit atau menghancurkan makanan. Kombinasi ini menunjukkan bahwa ia adalah karnivora oportunis dengan strategi makan yang unik. Lalu ada pula cakarnya. Tidak seperti Pterosaurus besar yang andal di udara, cakar Dimorphodon lebih menyerupai alat panjat. Bahkan dari sudut morfologi, banyak ilmuwan mempercayai bahwa hewan ini lebih sering berada di darat atau pohon dibandingkan di langit. Ia bukan terbang tinggi seperti Quetzalcoatlus, tapi lebih suka lompatan pendek, terbang rendah atau melayang di atas semak-semak. Dibaca-baca sih mirip kayak tupai terbang. Mungkin seperti itu. Tapi kita coba lanjut dulu. Proporsi tubuhnya yang tidak proporsional membuat ia bukan peloncat hebat, bukan pula pelari yang gesit. Maka itu muncul teori bahwa ia menjalin pola hidup semi-terestrial. Hidup sebagian di darat, sebagian di udara.
tidak menguasai langit tapi juga tidak menguasai di daratan. Menariknya, meskipun berasal dari kelompok yang sama, Dimorphodon tidak punya kaitan langsung dengan Therosaurus raksasa seperti Pteranodon atau Quetzalcoatlus. Ia berkembang di garis evolusinya yang berbeda dan lebih primitif. Namun bukan berarti ia kalah dalam urusan kemampuan, karena Dimorphodon tetap memiliki keunggulan tersendiri. Ia lincah saat melompat, mampu melakukan manuver cepat saat terbang rendah, dan punya refleks yang cocok untuk mengejar mangsa kecil di area padat vegetasi. Itulah sedikit keunikan Dimorphodon, bukan raja langit, tapi ahli dalam zona ambigu antara darat dan udara. Bukan juga predator besar, tapi punya alat dan kemampuan yang unik yang membantunya bisa bertahan di lingkungan yang keras. Chapter 3. Bertahan dalam dunia purba. Dimorphodon hidup pada masa awal Jurassic, sekitar 190 tahun yang lalu. Saat itu dunia sedang dalam masa pemulihan dari kepunahan Triasik. Vegetasi mulai merambat luas, iklim masih hangat dan lembab, dan kehidupan sedang mencari pola baru untuk berkembang. Ia hidup berdampingan dengan banyak spesies awal dinosaurus dan reptil laut. Beberapa di antaranya mungkin menjadi ancaman baginya, sementara yang lain menjadi bagian dari ekosistem tempat ia berburu. Waktu itu belum ada pemangsa seukuran T-Rex, tapi ancaman tetap datang dari predator seperti Dilophosaurus atau reptil laut jika ia terbang terlalu dekat ke garis pantai. Dalam banyak kemungkinan, Dimorphodon bukan hewan soliter. Ia mungkin hidup dalam kelompok kecil, berburu bersama, atau setidaknya berkumpul saat malam atau musim tertentu. Tidak ada bukti pasti tentang spesies ini, tapi struktur sosial pada banyak Therosaurus menunjukkan perilakunya semi-sosial. Sebagai karnivora kecil, peran ekologisnya cukup penting. Ia membantu mengontrol populasi serangga dan vertebrata kecil, sekaligus menjadi mangsa potensial bagi predator yang lebih besar. Dalam rantai makanan, Dimorphodon bukan predator puncak, tapi tetap bagian penting dari keseimbangan lingkungan. Wilayah jelajahnya terbatas pada zona pesisir dan hutan-hutan tropis. Beda dengan Quetzalcoatlus yang bisa terbang melewati pulau atau bahkan lintas benua. Fosilnya ditemukan di Inggris dan beberapa indikasi di kawasan Meksiko. Ini menunjukkan bahwa ia bisa menjelajahi dengan luas atau mungkin tersebar lebih jauh, namun fosilnya belum ditemukan di banyak tempat. Kepunahannya tidak tercatat sebagai peristiwa besar, melainkan terjadi secara bertahap, pintar dan canggih, perlahan menggantikan yang lebih primitif. Bagi spesies ini, kemungkinan ia kalah bersaing dalam perburuan makanan atau kehilangan habitat karena perubahan iklim. Jikapun ia harus menghadapi predator, pertahanannya terletak pada kelincahan dan kecepatan manuvernya. Ia memang bukan petarung yang tangguh, tapi punya kemampuan kabur yang cukup cepat, bersembunyi atau menghindari dengan melayang di udara. Tak ada tanduk, tak ada cakar tajam untuk bertarung sengit, tapi Dimorphodon bertahan dengan gaya hidupnya yang licin dan adaptif. Jadi, gimana menurut kalian? Komen di bawah jika ada yang kurang atau salah. Dan next kita bahas apa lagi? Tulis di komen.